Assalamualaikum teman-teman. Daily Vlog part 29. Karena kemarin aku dan Pak Su habis liburan, sangat-sangat capek sekali teman-teman. Dah jadi kesiangan tuh. Jadi kita setelah subuh itu tidur lagi dan bangun jam 8. Dan ladies and gentlemen, ini dia kamar kita, sangat berantakan sekali. Kayak kapal pecah kali ya. Dan di sini aku habis selesai mandi dan nyuci. Dan sekarang aku mau lanjut beres-beres kamar yang super duper berantakan kayak kapal pecah ini ya guys. Dan jangan salpok sama kamarnya yang sederhana, karena ini bukan tempat tinggal kita. Ini adalah rumah mertua aku di Sukabumi. Karena kalau aku mah aslinya orang Jampang Surade ya guys. Dan Pak Su itu orang Sukabumi Caringin. Kemarin kita kan liburannya tuh ke Bogor, jadi pulangnya ke sini deh. Oke lanjut deh teman-teman, di sini aku mau beresin dulu, ngelipet-lipet semua. Oh ya, bagi kalian yang mau tahu atau mungkin nyariin, mana sih Pak Sunya? Dia lagi mandi teman-teman, karena tadi aku yang duluan mandi dan sekarang bagian dia mandi. Lanjut yuk, semangat. Di sini aku mau beresin kasur dulu untuk yang pertama kali, karena gimana ya, capek apapun kita atau mungkin sesibuk apapun kita, apalagi kalau habis bepergian dari luar gitu, terus situasi kita lagi capek, lihat kamar kita berantakan, itu pikiran tuh kayak stres gimana gitu. Bener gak sih ibu-ibu? Jadi kita mau capek atau enggak, mau sempet atau enggak, kita pasti nyempet-nyempetin untuk beresin kamar. Lanjut, di sini aku ngelipet selimut ya guys, dan aku lipat-lipatin semua, ambil semua kayak bantal, gulin semua aku turunin ya teman-teman. Dan di sini durasi videonya aku cepetin sambil aku beres-beres. Di sini aku mau bercerita sama kalian semuanya. Tapi sebelum itu aku mau bertanya dulu, bagi kalian yang sudah berumah tangga dan tinggal di rumah mertua kegiatan apa sih yang kalian lakukan kalau pagi hari gitu? Suka sibuk kah atau enggak gitu kan? Tapi di sini aku mau bercerita tentang kegiatan sehari-hari aku kalau misalkan aku lagi di rumah mertua aku. Kalau Pak Su kita lagi libur kerja, terus dia kan di rumah gitu kan sama kita. Nah dari situ aku nggak pernah gitu loh merasa bete atau misalkan kesepian atau gimana. Bahkan kita bebas melakukan apapun, nggak malu sekalipun kita melakukan kerjaan misalkan kayak nyapu, ngepel atau misal cuci piring, masak. Tapi kalau misalkan Pak Su lagi kerja, nah di situ aku selalu bingung. Kadang gitu, kalau mau makan juga canggungnya tuh kita nggak sebebas kayak di rumah kita sendiri. Terus lagi kayak kita tuh malu gitu kalau mau makan. Padahal aku bilang kalau misalkan mau makan, makan aja, anggap aja rumah sendiri. Terus malah bilang juga jangan canggung-canggung, kita kan sudah jadi keluarga sekarang, mah bukan siapa-siapa lagi gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, dalam hati kita, dalam diri kita pribadi gitu, aku selalu merasa kalau suka malu banget gitu kan. Kadang aku pernah loh teman-teman, ibu dan ayah mertua aku tuh lagi keluar kan ya, lagi kondangan, dan kebetulan di rumah tuh cuma ada adik-adik ipar, karena Pak Su itu punya adik ipar 3. Mereka tuh 5 bersaudara. Yang pertama itu kakaknya cewek udah menikah dan dibawa sama suaminya. Yang kedua itu Pak Su. Yang 3 lagi itu ada di rumah. Yang ketiga dan keempat itu udah lulus sekolah, jadi dia diam aja di rumah. Dan yang paling bungsu itu masih sekolah. Dan pada suatu hari ayah dan ibu mertuaku itu lagi keluar kan ya, lagi menghadiri acara kondangan. Terus Pak Su aku kan kerja, terus si bungsu sekolah, jadi otomatis yang di rumah itu cuma bertiga, aku dan adik ipar aku yang ketiga dan keempat itu ada di rumah. Situasi kan nggak terlalu ramai juga kan. Dan dalam situasi itu aku memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Contohnya kayak misalkan aku mau nyapu, ngepel, masak, atau misalkan kayak beres-beres, terus lagi cuci piring, segala hal aku pegang gitu. Pegang tuh maksudnya aku kerjain gitu guys. Tapi kebalikannya, kalau misalkan mereka semua lagi kumpul di rumah, aku berdiam diri di kamar, gak keluarnya tuh aku kalau misalkan mau sholat, mandi, terus lagi kalau misalkan mau makan gitu. Iya sih, kadang-kadang aku juga ikut gitu kan, makan bareng atau misalkan kumpul-kumpul bareng, tapi jarang gitu, karena ya itu guys, rasa malu aku tuh gede banget. Kalian ada yang sama gak sih seperti aku? Intinya masih kayak suka merasa canggung gitu gak sih? Padahal kan kita itu bukan siapa-siapanya lagi, kita sudah bagian dari keluarganya. Tapi gak tahu kenapa gitu ya. Kadang pernah loh guys, aku memberanikan diri untuk ikut acara gitu kan. Contohnya kayak misalkan mereka tuh lagi kumpul kan ya semuanya gitu kan, lagi pada berbincang-bincang, terus aku ikut dong, ikut duduk, tapi aku nggak berani ngomong sama sekali guys. Aku cuma diem terus memperhatikan sekitar,
dan cuma bisa menyimak aja gitu. Aku nggak berani mengeluarkan suara atau pendapat atau apapun itu. Aku cuma diem aja. Kalau misalkan aku ditanya ya aku jawab, tapi kalau misalkan aku nggak ditanya itu nggak sama sekali ngomong, guys. Buat kalian para ibunda-bunda di luar sana yang tinggal sama mertuanya, apa kalian seperti itu atau enggak gitu? Komen di bawah video aku buat kalian yang mau mengutarakan isi hati, atau misalkan, oh iya bunda-bunda aku juga sama seperti itu. Fix not the bad, berarti emang kita sehati kali ya bun. Dan yang barusan lewat itu depan pintu kamar aku adalah adik ipar aku yang ketiga, teman-teman. Jujur kalau misalkan ditanya betah atau enggaknya, tentu saja betah dong teman-teman. Karena di sini tuh situasinya rame, banyak orang juga, nggak kayak di rumah aku gitu. Kalau misalkan di rumah aku keluarganya sedikit, jadi kalau aku pribadi itu cuma satu anaknya, tunggal namanya guys. So kalau aku misalkan di rumah di Jampang Sulade itu pasti aku sama mama aku terus sama bapak aku. Kalau misalkan aku mau main gitu paling aku ke rumahnya saudara, kayak ke Uwa, Bibi, Mamang, kayak gitu. Mereka juga kan anak-anaknya ada di rumah, ada yang berkeluarga juga, ada yang belum gitu kan. Jadi seakan-akan kalau misalkan aku main sama adik-adik ipar dari suami aku merasanya tuh kalau mereka bukan siapa-siapa lagi buat aku. Mereka sudah aku anggap sebagai adik kandung aku sendiri, guys. Karena aku dari keluarga tunggal, aku anaknya cuma satu dari keluarga aku. Oke teman-teman, segitu aja cerita aku kalau misalkan aku lagi di rumah mertua aku. Di sini kita lanjut ke cerita beres-beres aja yuk. Nah, dan ini aku lagi memasukkan baju-baju ke lemari yang tadi aku lipat nih, guys. Kebetulan ini lemarinya udah jelek tuh. Jadi dia susah nutup gitu, guys. Terus aku pakai sis dan lanjut aku di sini mau beresin dulu make up yang berserakan. Gak banyak sih make upnya karena kebanyakan yang lainnya tuh di rumah ya. Di sini aku cuma bawa beberapa aja yang suka dipakai aku sehari-hari, kayak misalkan parfum, terus hand body, terus lagi day cream, night cream, terus facial wash, terus lagi ada perlengkapan yang lainnya kayak pensil alis, blush on, yang kayak gitu-gitulah. Kalau misalkan yang lainnya kayak BB cream, DD cream yang kayak gitu kan aku jarang-jarang pakai. Yang paling aku kalau misalkan pakai yang kayak gitu ke acara formal aja, kayak misalkan ke acara hajatan atau misalkan ke acara yang semi formal kayak keluarga gitu, kumpul-kumpul keluarga besar atau apa gitu. Kalau sehari-hari sih aku cuma pakai day cream, toner, udah deh. Dan di sini aku lagi menata kembali si pernak-pernik ini, guys. Tuh, di situ ada P3K juga, terus ada Vaseline, ada parfumnya Vaksu. Dan di sini aku mau lanjut nyapu-nyapu dulu karena jujur ini debunya banyak banget. Berapa hari ya aku belum nyapu kamar, sekitar 2 hari 3 hari sama ini ya. Karena pas hari pertama itu kemarin kita sibuk siap-siap sama Paksu, siap-siap kayak perlengkapan buat liburan, terus keesokan harinya liburan kan. Terus dan sekarang baru bisa nyapu kamar dan beres-beres. Setelah nyapu aku lanjut ngepel dong. Di sini aku pakai soklin lantai. Biar wangi juga, terus biar nggak bau apek, terus kuman-kumannya juga pada mati, guys. Dan tada,
ini dia nih kamar kita yang sudah rapi. Tuh kan, kalau misalkan kamarnya tuh rapi, bersih, hati dan pikiran kita juga ikut adem gak sih? Udah merapi, bersih, wangi pula. Kita juga kan lebih kayak fresh gitu. Kalau misalkan lihat situasi kamar atau peralatan kita atau misalkan baju-baju dan semuanya yang ada di rumah kita itu rapih, tertata dan bersih gitu kan. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk daily mini vlog kali ini. Thank you for watching, see you next time. Jangan lupa tonton daily vlog aku di part 30. Bye bye, assalamualaikum.